Hai, selamat pagi. Happy Sunday. Sunday. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah lagi pagi hari ini. Kita mau menikmati kasih setia Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan, kami sangat diberkati karena kami masih bisa memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Walau melalui online, tapi kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat pujian-pujian kami yang kami naikkan bagi Engkau Tuhan. Biar Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu Pastor Adrian yang akan memberitakan firman pada hari ini Tuhan. Kami percaya melalui hamba-Mu ini Tuhan, kami akan diberkati. Engkau pakai mulutnya, Engkau pakai kata-katanya Tuhan untuk memberkati kami, untuk menjadi kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Yesus, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Engkau hadir bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi kita karena kita percaya Tuhanlah yang menjadi kekuatan, Tuhanlah yang menjadi sumber dalam segala situasi. Mari kita memuji bersama-sama, kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjadi sumber kekuatan kami.
Dan kami percaya dalam segala musim, setiap musim, apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami ingin menghadapi semuanya itu bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tetap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Engkau ada bersamaku. Setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Takkan pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang mengingat. Beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kuati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi
Sekali lagi katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom dan salam sejahtera saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Saya sangat senang mengetahui Anda dapat beribadah bersama dengan kami hari ini. Jika Anda baru pertama kali menghadiri ibadah di gereja kami, silakan menghubungi kami melalui Instagram atau Facebook di IFJF Chicago atau IFJF Columbus. Jangan ragu untuk menuliskan 1-2 baris kalimat komentar di kolom di bawah nanti ini juga. Kami rindu untuk mendengar dari Anda. Baiklah, terima kasih para relawan yang sudah bekerja keras untuk memastikan ibadah live pertama kami melalui YouTube hari ini berjalan dengan baik. Meskipun kita harus beribadah di dunia virtual tanpa saling bertemu saudara-saudari, saya yakin itu tidak mengurangi pengalaman ibadah setiap dari kita. Karena penyembahan itu bukan tentang kita, namun itu semua adalah tentang Tuhan yang kita sembah. Amin. Nah, saya akan membagikan beberapa pengumuman sepanjang minggu ke depan ini sebelum memasuki firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pemakaian meeting online Zoom yang sudah kita lakukan selama 3 minggu terakhir ini akan tetap berjalan seperti biasa untuk semua ibadah dan pertemuan di tengah minggu Namun untuk mencegah kebingungan, kita akan menggabung ruang meeting online Zoom Chicago dan Columbus kita akan pakai ruangan yang sama di waktu yang berbeda. Informasinya akan diedarkan melalui WhatsApp group atau Anda bisa lihat juga di kolom description YouTube video di bawah nanti ini. Dan di hari Minggu, ruang meeting Zoom ini akan berfungsi sebagai lobby virtual gereja yang dimana setiap dari kita dapat saling menyapa, saling berinteraktif sebagaimana layaknya ibadah gereja di hari Minggu biasanya. Dan ruang meeting Zoom ini akan aktif setengah jam sebelum dan setelah ibadah selesai. Jadi Anda diundang untuk mampir biarkan kami boleh melihat wajah-wajah Anda yang penuh dengan sukacita itu. Oke, dan sepanjang minggu dari hari Senin sampai hari Kamis saya akan membagikan renungan harian yang akan saya post di Facebook dan juga melalui akun YouTube pribadi saya setiap harinya pada pukul 9 malam. Nah, Rabu dan Kamis malam kita ada 2 ibadah doa. Rabu malam itu bersama IFJF Chicago dalam bahasa Inggris pukul 8 di waktu setempat Chicago, dan Kamis malam untuk bahasa Indonesia bersama IFJF Columbus juga pukul 8 malam di waktu setempatnya Columbus, Ohio. Nah, dan di akhir pekan kita ada persekutuan namanya iCare diadakan melalui Zoom. Jika Anda berminat, hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa kita akan ada ibadah bersama Jumat Agung melalui Zoom itu bersama-sama dengan gereja IFJF Chicago hari Jumat nanti untuk memperingati pengorbanan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah akan diadakan pukul 8 malam waktu setempat Columbus.
Lagi hari Minggunya kita akan merayakan hari Paskah, ya, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Perayaan Paskah ini akan di broadcast di YouTube channel yang sama, ya, di jam ibadah masing-masing gereja. IMJM Chicago jam 10.30 pagi waktu setempat, dan IMJM Columbus pukul 9.30 pagi waktu setempat. Untuk persiapan ibadah Jumat Agung dan Paskah, saya menghimbau saudara-saudari sekalian untuk mempersiapkan roti atau bisa juga berupa cracker, ya, serta anggur merah, ya, jus anggur untuk Anda yang di bawah umur. Dan kita akan mengadakan perjamuan kudus secara online minggu depan. Dan yang terakhir, kami sangat menghargai, ya, setiap dukungan, setiap persembahan, perpuluhan yang Anda berikan kepada gereja. Sebagai gereja, kita tentu sangat mengerti bahwa untuk saat ini, ya, memberi itu mungkin sangat sulit dan berat. Akan tetapi jika Anda tetap ingin memberi, untuk sementara Anda dapat memberi melalui channel berikut ini secara online. Sekali lagi, terima kasih untuk kemurahan hati Anda. Baiklah, kita akan langsung menuju pada firman Tuhan. Jadi saudara-saudari yang terkasih, beberapa minggu terakhir ini, ya, bahkan saudara sepanjang tahun ini kita sudah membaca, kita sudah belajar dari buku Yakobus. Nah, beberapa hari lalu saya sempat berbicara dengan seorang rekan pendeta di acara live Instagram gerejanya. Dan dia bertanya pada saya, apa yang Anda pelajari sebagai seorang hamba Tuhan dari situasi coronavirus ini? Dan tanpa ragu, saya berkata, saya belajar bahwa firman Tuhan itu telah terbukti dapat diandalkan dan sangat hidup, ya, terutama di saat seperti ini. Saya bercerita kepadanya bagaimana keputusan untuk gereja IMGF seluruh dunia yang mengkhotbahkan dari buku Yakobus itu sudah ada sejak tahun lalu. Dan kitab Yakobus juga dikenal sebagai buku penderitaan, ya, di Perjanjian Baru, dan sangat jelas bahwa jauh sebelum dari sebelumnya Tuhan itu sudah mengetahui dan melihat apa yang akan kita hadapi sebagai gereja di tahun ini. Ya, dan Tuhan memastikan bahwa firman-Nya akan ada untuk mendorong, untuk menopang, menguatkan setiap anak-anaknya hari ini. Puji Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini akan menjadi bagian terakhir dari seri Blessed Assurance yang sudah saya bagikan 3 minggu terakhir ini. Nah, yang tidak hanya sangat pas, ya, momentumnya untuk membantu kita memahami, mengerti, dan menghadapi, ya, persoalan kehidupan yang kita semua alami hari ini, namun juga seri khotbah ini mempersiapkan setiap dari kita untuk menyambut hari Jumat Agung dan Paskah. Nah, saya membagikan bahwa jaminan penuh berkat, ya, yang tak tergoyahkan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus tidak hanya terletak pada janji bahwa semuanya akan baik-baik saja, ya, tidak hanya terletak pada janji bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih baik, ya, bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu yang luar biasa bagi Anda dan saya. Benar, Dia dapat melakukan segalanya, Dia dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa, tapi sebagai orang percaya kita seharusnya tidak terkejut, ya, tidak kaget ketika kita menghadapi ujian dan pergumulan di dalam hidup ini. Itu pasti akan kita hadapi. Jaminan penuh berkat yang tak tergoyahkan sesungguhnya adalah apa? Jaminan akan keselamatan kita, bahwa kita telah diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan hanya melalui iman percaya. Puji Tuhan untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah, kita akan melanjutkan bacaan kita hari ini dari buku Yakobus, pasal pertama ayat 16 sampai 18. Nah, dapatkah Anda membaca bagian ini bersama-sama dengan saya? Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya itu dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Ya. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari bacaan hari ini? Nah, dalam konteksnya, kita lagi berbicara dalam konteks penderitaan, ujian kehidupan, dan pencobaan. Hari ini kita akan belajar 2 kebenaran Alkitab, ya, kebenaran firman Tuhan yang juga merupakan langkah yang sangat praktis, ya, di dalam menghadapi, menanggung pergumulan kehidupan dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah hari ini.
Nah, lihatlah ayat ke-16, saudara. Dikatakan bahwa ya bahasa Indonesianya memang berkata, jangan sesat. Tapi terjemahan sebenarnya berkata jangan mau dibohongi. Atau kalau kita menyimpulkan ya, jangan mau dibohongi dan tersesat oleh kebohongan tersebut. Ya, nah inilah poin pertama yang saya ingin sampaikan bahwa saat kita melewati masalah, hindari tipu daya muslihat dengan segala cara. Hindari segala tipu daya muslihat si jahat dengan segala cara. Jangan mau tertipu oleh trik-trik si jahat. Ya, di saat kita berada di dalam persoalan yang hebat, kita itu sangat rentan ya terhadap godaan dan tipu daya si jahat. Tidaklah itu benar, ya kita ada dalam kondisi yang paling lemah ya ketika kita berada di bawah tekanan yang besar atau ketika perhatian kita itu harus terbagi-bagi ya, masalah ini masalah itu, memikirkan ini dan itu. Nah, waktu terbagi terbaik ya, waktu terbaik untuk menyerang adalah ketika lawan kita itu dalam kondisi lemah. Maka itu tidak heran godaan dan tipu daya muslihat dari si jahat begitu kencang dan aktif justru di saat kita sedang dalam pencobaan dan kesusahan. Nah, di akhir pekan lalu, ya, saya memulai sebuah Bible study yang berjudul The Enemy's Playbook. Anda masih punya kesempatan untuk mengikuti yang kita baru bagian pertama, ada 4 bagian yang akan saya bagikan di dalam iCare kita. Nah, saya menyebutkan bahwa musuh kita hari ini adalah seperti singa yang ompong, ya, tidak punya gigi. Puji Tuhan, karena apa? Musuh telah dikalahkan. Tetapi musuh tersebut tetap punya kekuatan, bukan untuk kita takuti, tetapi untuk membuat kita tetap waspada. Karena jelas bahwa si jahat, iblis adalah masternya, ya, ahlinya dalam hal tipu daya muslihat. Dan terus ya mereka itu merancang dan merancang, merencanakan, berusaha mencari celah dan waktu terbaik ya, seperti singa mengaum-ngaum siap menerkam ya, untuk menaburkan tipu daya muslihatnya yang menggoda kita, membohongi kita. Nah, apa pembohongan yang sangat umum ya ketika kita dalam persoalan dan pergumulan kehidupan? Sekali lagi, saya mau kembali ke konteks firman Tuhan buku Yakobus pasal yang pertama. Ya, pembohongan yang pertama itu apa? Pembohongan untuk menyalahkan Tuhan. Ya, jelas sekali ya, sudah kita pelajari minggu lalu bahwa bukan Tuhan yang berada di balik segala pencobaan yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Sekedar mengingatkan apa yang kita bicarakan minggu lalu, saudara-saudari, Tuhan itu menguji kita dan Tuhan mengizinkan masalah karena itu mengeluarkan bagian yang terbaik dalam diri kita. It brings out the best in us. Ya, ujian itu membangun iman, membangun karakter, membangun kita dan membuktikan keaslian iman kita. Nah, yang sangat jelas adalah oleh karena kita diselamatkan, maka kita akan bertahan sampai akhir. Bukan kebalikannya. Bukan kita harus bertahan sampai akhir supaya nanti kita selamat. Salah. Inilah kebenaran menurut buku 1 Petrus. Kalau Anda baca firman Tuhan bahwa keselamatan kita itu sungguh-sungguh dan kita ini benar-benar ya sudah dilahirkan kembali dalam pengharapan yang hidup, lalu dengan kuasanya dan dengan kasih anugerahnya Allah akan menopang, menjaga, memelihara kita untuk dapat bertahan sampai akhir. Itu semua karena apa? Kita sudah dilahirkan kembali, karena kita sudah diselamatkan. Nah, itu adalah bagaimana Tuhan menguji kita dengan mengizinkan masalah datang. Nah, di sisi lain, musuh itu mencobai dengan menggoda, memikat, membujuk. Ya, pencobaan itu dimaksudkan untuk apa? Mengeluarkan bagian yang terburuk dari dalam diri kita. It brings out the worst in us, sehingga kita terjatuh dalam dosa dan menjauhi rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, jenis penipuan pertama ya adalah penipuan dan godaan untuk menyalahkan Tuhan. Ya, coba kita jujur. Apa yang terlintas dalam pikiran kita saat kita mengalami masa-masa sulit atau mendapatkan sebuah kabar buruk yang luar biasa? Oke? Nah, saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya beberapa tahun lalu. Ya, adik perempuan saya, Yvonne, ya ada di Sydney, Australia, dan waktu itu ia sedang akan menikah ya dengan calon suaminya, dan karena saya bukan warga negara Amerika Serikat seperti istri dan anak saya harus mengajukan permohonan visa turis. Nah, saya memulai prosesnya beberapa bulan sebelum tanggal pernikahan dan 1 bulan sebelum keberangkatan kami.
saya masih belum menerima apapun ya. Jadi saya pun menelepon, menghubungi konsulat, dan saya mendapatkan bahwa ternyata mereka tidak pernah menerima dokumen saya. Bayangkan ini 1 bulan sebelum keberangkatan. Nah, sungguh aneh karena saya mengirimnya itu mengirim sebuah dokumen itu dengan permintaan tanda tangan penerima. Ya, itu adalah sebuah fitur, sebuah layanan dari kantor pos ini, dan saya diberitahu oleh kantor pos bahwa dokumen-dokumen tersebut telah diterima beberapa bulan yang lalu. Nah, anyway, saya tetap harus memulai kembali semuanya, dan pada hari keberangkatan kami ke Singapura, ya itu adalah negara di mana kami berencana untuk ketemu dengan orang tua saya dan sama-sama kita mau berangkat ke Sydney. Saya masih juga belum dapat kabar, belum dapat visa, tidak ada kabar sama sekali. Nah, waktu itu kita memutuskan untuk tetap terbang ke Singapura, dan 2 hari setelah kami tiba di Singapura, ya kami siap untuk berangkat ke Sydney. Saya rasa di hari itu saya sudah mencek email saya mungkin setiap menit, ya sekali atau 2 kali, dan mungkin itu adalah satu-satunya hari di seumur hidup saya di mana saya mencek email sesering itu. Handphone saya cek terus dan tidak ada kabar, tidak ada visa. Jadinya saya harus mengantarkan istri dan anak saya ke bandara dan melambaikan tangan kepada mereka ketika mereka berjalan ke ruang, ke ruang keberangkatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jujur ya, kali itu saya sangat marah dan kecewa. Ya, saya sudah melakukan bagian saya sudah persiapan dari awal, semua dokumen sudah ada. Namun kenapa saya tidak dapat visa, dan saya hancur hati dan sangat saya tergoda untuk menyalahkan Tuhan atas segala hal yang saya alami. Nah, masuklah tipu daya muslihat si jahat yang kedua. Jadi yang pertama itu menyalahkan Tuhan, yang kedua godaan untuk mempertanyakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Ya, ini yang sering kita lakukan. Oh, jika Tuhan itu baik, mengapa Dia membiarkan saya menderita? Jika Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tahu, mengapa Dia tidak menghentikan hal-hal buruk terjadi dalam hidup saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah normal. Nah, dan ketika kita mengalami masa-masa sulit, hampir ketika itu juga bukan saja kita tergoda untuk menyalahkan Tuhan, tapi kita juga dicobai untuk mulai mempertanyakan, ya apakah benar Tuhan itu baik, ya mana kebaikan Tuhan. Nah, tepatnya itulah yang saya alami malam itu di Singapura. Saya tergoda tidak hanya untuk menyalahkan Tuhan, ya saya juga tertipu ya untuk melupakan suatu kebenaran Tuhan yang tidak dapat disangkal ya oleh apapun, yaitu bahwa Tuhan itu tetap baik. Nah, ketika kita menghadapi ketidakpastian ya hari-hari yang akan datang, ketika kita terus dibombardir, terus diserang dengan satu berita buruk dan berita buruk lainnya seperti yang kita alami hari ini, saudara, kita perlu mengatakan pada diri kita, hindari ya tipu daya musuh lihat dengan segala cara. Jangan biarkan musuh menanamkan benih keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran di hati dan pikiran kita. Nah, sangat mudah untuk kita mempertanyakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan di waktu-waktu sulit, ya waktu kita tertekan, waktu kita mengalami masalah. Nah, makanya Yakobus, yang kalau Anda baca, Yakobus melanjutkan dengan 2 ayat berikutnya yang bunyinya demikian. Ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, ya Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ya, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Nah, ini dengan indahnya membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan yang kedua. Jadi yang pertama, hindari tipu daya muslihat dengan segala cara. Yang kedua itu, ya ini berlaku juga sebagai langkah praktis dalam menanggung pencobaan. Ya, dengan sukacita dan damai sejahtera. Itu apa? Yang kedua itu, terus mengingat dan terus menegaskan, mengafirmasi kebaikan Tuhan di setiap waktu. Oke, yang pertama, hindari tipu daya muslihat dengan segala cara. Yang kedua, mengafirmasi kebaikan Tuhan di setiap waktu. Nah, mungkin ini sepele, tapi kita sering melupakan, terutama di saat kita dalam masalah. Nah, justru waktu kita belum ada masalah, kita terus mengingat, terus mengafirmasi, apalagi waktu kita dalam masalah. Nah, saudara, para pembaca itu yang berkata, Bapa itu baik, memberikan segala yang baik, anugerah yang sempurna. Dikatakan juga bahwa Dia itu Bapa segala terang. Apa artinya Bapa segala terang?
Nah, para teolog, ya, ahli teologi percaya bahwa Yakobus itu mengajarkan kebenaran bahwa Tuhan Allah kita sebagai Bapa segala terang tidak hanya Ia pencipta segala yang hidup, tetapi Dia juga yang memelihara dan menjaga semua yang hidup. Tuhan kita itu Bapa yang baik dan luar biasa. Tidak hanya Ia berikan kita hidup, namun Ia juga memelihara dan menjaga kehidupan kita. Ya, itulah kebaikan Tuhan. Nah, Charles Spurgeon berkata, anggaplah semua hal yang jahat dan buruk itu datang dari dirimu sendiri, dari dunia, atau dari setan. Ya, tetapi lihatlah bahwa semua yang baik itu dari Tuhan. Setiap pemberian baik dan anugerah yang sempurna. Nah, ini bercerita bahwa setiap butir kebajikan, setiap jejak kebajikan yang ada di dunia ini pasti datangnya dari Tuhan. Dan tidak ada yang jahat dan buruk datang daripadanya. Oke, nah lalu dikatakan bahwa di dalam kebaikan Tuhan, di dalam pemberiannya yang baik, tidak ada bayangan oleh karena pertukaran. Apa sih maksudnya? Artinya kebaikan Tuhan itu tidak hanya benar, tidak hanya pasti, ya dan amin, namun juga tidak pernah berubah. Tuhan itu sudah baik sejak dahulu, ia baik hari ini, dan ia akan selalu baik di masa datang. Dari kebaikan pribadi dan karakter, siapa ia sesungguhnya, hanya ada kebaikan yang bisa keluar dari dirinya Tuhan. Nah, kebaikan, kebajikan, kemurahan belaka, dan kebaikan lebih lagi. Nah, tidak ada yang lain kecuali kebajikan dan kemurahan. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Goodness, goodness, and more goodness. Nah, seringkali masalahnya itu ketika kita melalui cobaan atau persoalan besar, kita menemukan diri kita di dalam um, um, keheningan Tuhan. Oke, ya kita merasa Tuhan itu kok diam. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan lain yang keluar dari pembacaan kita hari ini. Anda siap? Nah, keheningan dan diamnya Tuhan sering dipahami sebagai ketidakhadiran Tuhan. Ya, itu dari sisi kita. Seolah-olah Tuhan itu nggak hadir, Tuhan itu nggak ada. Nah, keheningan tersebut itu berbicara mengenai bagaimana perasaan kita, bagaimana pemikiran kita, bagaimana penglihatan kita. Namun yang sebenarnya tidak seperti itu keadaan sebenarnya. Sekali lagi, izinkan saya ulangi. Oke, membisunya dan diamnya Tuhan itu terletak pada apa? Perasaan kita, tetapi bukan realita. Bukan itu yang terjadi. Tuhan tidak pernah diam. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan ketika kita tidak merasakannya. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan ketika kita tidak melihatnya bekerja. Ada amin, saudara. Dan itulah yang terjadi malam itu di Singapura. Saya mencoba untuk menghemat uang. Jadi saya pulang dari bandara, saya naik taksi dan saya ngomong ke Pak supir taksi untuk bawa saya ke hotel yang murah tetapi bersih. Nah, dia membawa saya ke satu hotel, ya, dan waktu itu sudah larut malam. Waktu saya keluar dari taksi, ada seorang pria separuh baya menghampiri saya, menawarkan untuk membantu saya dengan barang-barang bawaan saya. Nah, saya bersikeras berkata, oh, nggak apa-apa, saya bisa, saya baik-baik saja. Nah, tapi dia tetap menemani saya masuk ke lobi hotel, dan sementara waktu saya menunggu resepsionis ya mendaftarkan dan memberikan saya kamar, nah pria itu berbisik di telinga saya. Dia berkata begini, "Hei, apakah kamu ingin bersenang-senang malam ini? Aku bisa memberikan engkau wanita-wanita cantik. Ada harga, ada barang." Dan tepat pada saat itu ada pertempuran ya yang terjadi di pikiran dan hati saya. Musuh si jahat terus memberitahu saya, terus ngomong, mana Tuhanmu yang baik, mana Tuhan dalam semuanya ini. Dia tidak baik kan untukmu. Lihat, ya ini pasti rencana Tuhan juga. Kamu itu terlantar sendirian di Singapura, nggak ada siapa-siapa, dan sekarang nggak ada keluarga. Nah, kamu bebas untuk melakukan apapun yang kamu mau. Ini pasti rencana Tuhan. Itu adalah kata si jahat. Itu adalah kata hati saya. Dan pada saat itu saya berusaha. Ya, saya berusaha dalam pertempuran itu, saya berusaha mencari suara Tuhan. Saya berusaha mencari penegasannya Tuhan, penghiburannya Tuhan. Tetapi entah bagaimana rasanya seolah-olah suara musuh itu lebih keras. Karena apa? Sakitnya itu nyata. Sakit hati ini nyata. Dan saya tergoda ketika saat itu dalam kondisi yang paling rentan, kondisi yang paling lemah. Saya tergoda untuk berkata iya kepada bapak itu. Dan saya tergoda untuk berkata iya kepada kedagingan saya. Namun tepat di detik-detik terakhir sebelum saya menyerah,
Saya menegaskan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya berkata kepada diri saya, kepada jiwa saya, pada hati saya, ya Tuhan, Engkau masih seorang Bapa yang baik. Semua hal yang Engkau berikan dalam hidup saya, terlepas dari bagaimana kelihatannya, terlepas dari bagaimana rasanya, itu masih merupakan pemberian dan anugerah-Mu yang terbaik, yang sempurna dari Engkau. Nah, seketika itu juga saya beroleh sebuah kekuatan yang supernatural ya untuk dengan sopan namun tegas saya katakan tidak kepada bapak itu. Dan kemudian saya masuk ke kamar saya lalu mandi air panas sambil bernyanyi memuji Tuhan. Setelah mandi saya pergi ke komputer saya dan saya pun mencek email saya kembali untuk sekian kalinya di hari itu. Dan saya tidak bisa mempercayai mata saya karena ketika saya refresh dan masuk email dari kedutaan Australia dengan visa turis saya bisa berangkat ke Australia keesokan harinya dengan hati yang berlimpah dengan sukacita. Nah, sukacita saya itu double. Ya, sebab tidak hanya saya mengalami kebajikan Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya mungkin untuk manusia tidak tepat pada waktunya, tapi buat saya itu luar biasa. Untuk bisa menghadiri pernikahan adik semata wayang saya dan untuk kumpul bersama keluarga saya. Namun, dan juga di atas segalanya saya merasa saya menang terhadap godaan yang ada. Kembali lagi bukan karena saya mampu, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya tidak sanggup, namun Tuhan yang menyanggupkan saya waktu saya menegaskan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tetapi bagaimanapun kita bisa menghindari tipu daya si jahat, uh, ya bagaimanapun kita bisa menegaskan kebaikan Tuhan, tapi seringkali kita lupa, ya karena kita itu selalu melihat apa yang ada di depan kita. Nah, karunia terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita adalah apa? Hidup baru yang kita miliki melalui pengorbanan dan kematian Kristus Yesus. Nah, Yakobus berikutnya berkata ya, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak harus pilih kita. Yesus tidak mati untuk makhluk yang lain, tapi dia mati untuk umat manusia. Bagi mereka yang dia pilih dan dia panggil untuk diselamatkan hanya oleh kasih karunia-Nya dan hanya melalui iman. Ya, sola gratia, sola fide. Nah, ketika Anda ragu akan kebaikan Tuhan, lihatlah salib itu. Ketika Anda dicobai untuk jatuh dalam pencobaan atau menyerah pada kekhawatiran, ketakutan, dan keraguan, pandanglah salibnya. Nah, bukan maksudnya ya kita bawa salib kemana-mana, lalu kita menang. Ya, lalu iblis tidak takut. Iblis takut sama salib itu. Saudara, saya katakan iblis tidak takut sama salib. Dia takut dengan kuasanya sang pribadi yang pernah tergantung di kayu salib tersebut. Dan pribadi tersebut adalah firman itu sendiri, firman yang terus menguatkan, meneguhkan, menyegarkan, firman yang mengingatkan kita akan siapa Tuhan itu ya dan akan apa yang sudah ia lakukan bagi Anda dan saya di atas kayu salib itu, pengorbanan yang kematian dan kebangkitannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi pandanglah salib itu. Nah, izinkan saya untuk mengakhiri khotbah saya dengan kutipan oleh Timothy Keller. Apakah Anda ingin tahu bagaimana kita dapat membedakan antara Injil, ya, kebenaran yang benar, dan ajaran-ajaran kekristenan yang salah? Apakah Anda tahu bagaimana cara membedakan antara pengikut Kristus yang sejati dan pengikut yang berusaha menjadi religius atau kelihatannya ya seperti orang Kristen yang baik? Ini yang Timothy Keller katakan. Orang beragama melihat Tuhan itu bermanfaat. Religious people ya see God useful. Orang Kristen melihat Tuhan itu indah. Christians, they see God beautiful. Kebaikan Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan kegunaannya bagi Anda dan saya. Kita tidak boleh menilai kebaikannya berdasarkan seberapa bermanfaatnya Tuhan Allah itu ada dalam hidup kita. Apakah dia telah memberkati kita, mendengar doa kita dengan segala hal-hal yang kita inginkan darinya, ya atau tidak. Nah, ajaran yang salah itu berfokus pada siapa kita dan apa yang kita inginkan. Me. Injil berfokus pada siapa Allah dan apa kehendaknya bagi kita, umat ciptaannya. Itulah Injil. Nah, hari ini Tuhan adalah Bapa yang baik yang memberikan pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Dan segalanya itu baik dan sempurna karena itu datangnya berasal dari Tuhan yang baik. Segalanya baik bukan karena kelihatannya atau perasaannya, ya atau menurut kita, menurut daging kita baik, namun semuanya baik oleh karena siapa dia dan bagaimana kebaikannya itu tidak akan pernah berubah. Tidak tergantung keadaan, tidak tergantung apa yang kita terima. Kebaikannya terletak pada keindahan siapa pribadi Tuhan itu. Tidak hanya pada hal-hal yang dapat kita terima atau kita nikmati daripadanya. Pujilah Tuhan karena kebaikannya, sebab Tuhan baik.
dan anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, mari luangkan waktu untuk menyembahnya. Pujian berikut berkata, Lord, you are the good, good Father. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. 'Cause you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu yang sempurna. Terima kasih atas pemberian-Mu yang baik dan sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Hari ini kami berdoa di hadapan Engkau. Saat kami menghadapi persoalan dan tekanan dalam hidup ini, Tuhan, dan kami tergoda ke kanan dan ke kiri untuk menyerah pada dosa, untuk memberi ruang dalam hati dan pikiran kita, ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran. Kami mohon ampun ya Bapa. Ajar kami untuk menghindari segala tipu daya muslihat si jahat dengan segala cara, dan ajar kami untuk terus menegaskan kebaikan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami di setiap waktu. Tuhan, tidak pernah yang dalam isi hati-Mu untuk melihat kami gagal dan jatuh. Kami percaya bahwa kami telah dilahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup namanya Yesus, dan kami dijaga dan dipelihara untuk bertahan sampai akhir. Sekali lagi Tuhan, ingatkan kami selalu, hari demi hari, akan kebaikan Engkau, tentang rahmat-Mu yang luar biasa, akan cinta kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Engkau baik bukan karena apa yang Engkau berikan atau apa yang kami terima, tapi Engkau baik karena itulah siapa pribadi Engkau, Tuhan. Biarlah kami menegaskan kebaikan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Saudara-saudara yang terkasih, mari buka hati kita
dan terima berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami semua berkata amin. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I